Baik, eee, kita ketemu lagi pada hari ini di pertemuan ketiga ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun atau mengembangkan struktur organisasi dan menentukan tugas atau job desk dari masing-masing bagiannya. Nah, sedikit saya akan review materi kita yang minggu kemarin yang terdahulu ya, bahwa dalam rangka kita untuk mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi, Mbak Mas sekalian, itu ada 3 tahapannya. Sorry, ada 4 tahapannya. Pertama adalah tahapan analisis sistem informasi yang lama. Tahapan kedua adalah tahapan desain sistem. Tahapan ketiga adalah tahapan implementasi sistem. Dan tahapan keempat adalah tahapan follow up atau mengevaluasi sistem informasi yang baru. Nah, kita mulai dengan tahap pertama. Tahap pertama adalah tahap analisis sistem informasi yang lama. Pada tahap ini, saudara diminta nanti untuk apa? Menganalisis, untuk melihat ya kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Nah, pada tahap pertama ini, ya pada saat saudara diminta untuk menganalisis sistem yang lama, saudara harus bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Nah, pada tahap ini ada yang disebut dengan primary research atau penelitian pendahuluan atau survei awal. Nah, survei awal ini fungsinya untuk apa? Pertama adalah berfungsi untuk melihat seberapa besar sistem ini nantinya harus Anda buat atau Anda desain ulang. Itu pertama, yaitu untuk melihat skop atau luas dari pekerjaan sistem informasi akuntansi ini seberapa besar. Setelah saudara memahami ya skop dari atau luasnya dari pekerjaan sistem informasi akuntansi ini, baru saudara bisa menentukan ya berapa lama pengerjaan sistem informasi akuntansi ini dan kapan akan dikerjakan. Nah, kemudian baru masuk pada tahap ketiga, yaitu saudara tentukan ya berapa cost atau biaya yang harus kita keluarkan untuk mendesain sistem informasi akuntansi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus saudara temukan ya pada saat saudara melakukan penelitian awal. Setelah saudara melakukan penelitian awal, baru kemudian saudara melakukan penelitian yang lebih luas lagi terkait dengan sistem. Dimulai dari mana? Dimulai dari saudara mengidentifikasi kebutuhan dari laporannya, misalkan seperti itu. Atau bisa juga dimulai dari kita membuat atau mengevaluasi sistem atau prosedur yang terdapat pada sistem informasi akuntansi yang lama. Contohnya adalah terkait dengan struktur organisasinya, lalu job desk dari masing-masing bagian, kemudian terkait dengan klasifikasi rekening yang digunakan, serta pengkodeannya yang nanti kita gunakan untuk buku besar dan buku besar pembantu, terkait dengan catatan akuntansi yang akan digunakan, jurnal, buku besar, pelaporan yang nantinya dihasilkan, serta bagaimana metode pencatatannya, kemudian terkait dengan semua prosedur yang terlibat dalam sistem ini, kemudian flowchart, dan terakhir adalah struktur organisasi dan job desk dari masing-masing bagian. Nah, ini kita analisa ya. Kemudian nanti ini jadi sebagai Sebagai bahan saudara untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang baru. Seperti itu, Mbak Mas. Nah, ini tahap pertama, tahap analisa sistem informasi yang lama. Tahap kedua adalah tahap saudara desain sistem. Jadi tahap di mana saudara akan mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi yang baru. Berdasarkan kelemahan dan kelebihan yang ada pada sistem yang lama, saudara kemudian masuk pada tahap pengembangan sistem informasi akuntansi yang baru. Nah,
pada tahap ini sudah ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan top down approach, pendekatan dari atas ke bawah, dan pendekatan dari bawah ke atas. Nah, apa yang membedakan antara pendekatan top down dengan pendekatan bottom up, Mbak Mas sekalian? Yang membedakan adalah kalau pendekatan top down itu ya, itu dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi atau laporan oleh manajemen. Maka disebut top down. Kenapa? Karena yang disasar pertama adalah si manajemennya, ya, pimpinannya. Kira-kira mereka ini butuh informasi atau laporan seperti apa? Nah, itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah kita identifikasi terkait informasi atau laporan yang dibutuhkan oleh manajemen, baru akan turun ke tahap berikutnya, yaitu kita identifikasi klasifikasi rekening yang digunakan. Kemudian turun lagi, kita identifikasi jurnal, buku besar pembantu, serta laporan yang dibutuhkan. Kita identifikasi lagi prosedur-prosedur yang digunakan. Kita identifikasi lagi bukti transaksi atau formulir. Kemudian terakhir adalah kita buat atau kita desain sebuah strukturisasi dan tugas dari masing-masing bagian pada strukturisasi tersebut. Nah, ini pendekatan top down, di mana pendekatan ini dimulai dari evaluasi, mengidentifikasi kebutuhan informasi oleh manajemen, dan diakhiri dengan pembuatan strukturisasi dan penentuan job desk dari masing-masing bagiannya. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan bottom up. Kalau pendekatan bottom up ini adalah pendekatan yang dimulai dari penyusunan atau pengembangan sebuah strukturisasi, kemudian menentukan job desk dari masing-masing bagiannya, lalu naik ke atas sampai nanti menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh seperti itu, Mbak Mas. Ini adalah dua pendekatan yang bisa saudara gunakan dalam rangka saudara mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi yang baru. Yang ketiga adalah tahapan implementasi. Ya. Tahapan implementasi adalah tahapan di mana saudara mengimplementasikan sistem informasi yang baru menggantikan sistem informasi yang lama. Itu tahapan implementasi sistem. Nah, pada tahap implementasi sistem ini ada 4 sebenarnya pendekatan yang bisa kita gunakan, ya. Yang pertama, tetapi yang paling familiar ada 3. Yang pertama adalah cut off. Jadi cut off ini adalah suatu pendekatan dan di mana kita mengimplementasikan sistem informasi yang baru dengan mengganti secara langsung sistem informasi yang lama. Itu cut off, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, mengimplementasikan sistem informasi yang baru dengan cara langsung mengganti sistem informasi yang lama. Cut off. Jadi sistem informasi lama jalan, kemudian kita stop, kita gantikan dengan sistem informasi akuntansi yang baru. Itu yang cut off. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi paralel, ya. Jadi kalau paralel ini adalah kita mengimplementasikan sistem informasi yang baru itu bersamaan, ya, secara bersamaan atau paralel dengan sistem informasi yang lama. Jadi contohnya saat ini nih kita sedang mengembangkan sebuah sistem informasi informasi penjualan misalkan berbasiskan online misalnya seperti itu. Nah, pada saat kita mengimplementasikan sistem ini itu bersamaan dengan sistem yang lama. Jadi sistem yang lama jalan, sistem yang baru pun jalan. Nah, nanti kalau sistem yang baru ini sudah sesuai dengan kebutuhan, tidak ada kendala-kendala, tidak ada permasalahan-permasalahan, maka kita bisa menghentikan sistem yang lama dan fokus pada sistem yang baru. Seperti itu. Itu adalah pendekatan paralel. Contohnya yang lain ada saat ini kita sedang
planning untuk sistem kurikulum berbasiskan OBE. Semester kemarin kita gunakan sistem atau kurikulum berbasiskan 2017. Nah, pada saat kita jalankan itu pertama di minggu pertama itu dua-duanya jalan ke sistemnya. Yang lama jalan, yang baru jalan. Tapi setelah 2 minggu, ya, karena sistem yang baru ini sudah settle, sudah tidak ada kendala-kendala yang berarti, maka sistem yang lama itu dihentikan dan kita gunakan sistem yang baru. Itu paralel, Mbak Mas sekalian. Dan yang ketiga adalah pilot project. Nah, kalau pilot project itu adalah kita mengimplementasikan sistem yang baru pada area atau bagian-bagian tertentu atau pada fungsi-fungsi terkait saja. Contoh misalkan, sebuah perusahaan akan mengimplementasikan sistem informasi penggajian yang baru. Perusahaan ini memiliki 5 kantor cabang dan 1 kantor pusat. Maka, kalau kita mengimplementasikan dengan pilot project, ya, sistem informasi akuntansi yang baru ini untuk sementara itu diimplementasikan di kantor pusatnya. Kantor cabang itu masih menggunakan sistem informasi akuntansi penggajian yang lama. Nah, kalau seandainya ternyata dalam prosesnya nanti sistem informasi akuntansi yang baru ini bermasalah, maka kita bisa melokalisir permasalahan hanya ada pada kantor pusat saja, kantor cabang itu aman. Tetapi sebaliknya kalau sistem ini sudah ready, sudah oke, sudah gak ada masalah, maka kita bisa mengimplementasikan sistem yang baru ke semua kantor cabang kita. Nah, itu adalah pilot project. Kelebihannya apa pilot project ini? Kelebihannya adalah kita bisa melokalisir permasalahan pada bagian atau departemen tertentu. Jadi tidak ke semua departemen seperti itu. Nah, itulah implementasi dengan pilot project. Nah, kalau sudah kita implementasikan sistem yang baru, menggantikan sistem yang lama, berikutnya adalah kita masuk pada tahapan follow up. Artinya apa? Kita identifikasi, kita lihat, ya, kita pelajari sistem yang baru tersebut, ada tidak kendalanya. Ya, jadi kita mengevaluasi sistem yang baru. Oh, ternyata sistem baru sudah oke, sudah sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau seperti itu, tetap kita jalankan. Kalau misalnya ada kendala-kendala, maka langsung diperbaiki. Itu tahapan follow up. Jadi, sekali lagi, dalam kita merekayasa atau mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi yang baru, ada 4 tahapannya. 1, tahapan analisis sistem informasi yang lama. 2, tahapan desain sistem. 3, tahapan implementasi sistem. 4, tahapan follow up. Oke. Nah, tadi pada tahapan desain sistem saya sudah menjelaskan bahwa ada 2 metode atau pendekatan yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah sistem. Pertama adalah dengan menggunakan top up, top button, ya, approach dan button up approach. Pendekatan dari atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan dari bawah ke atas, itu dimulai dengan penyusunan struktur organisasi yang baru nanti. Kemudian kita mengidentifikasi atau membuat bagian-bagian apa sajakah yang nantinya terlibat dan apa tugas dari masing-masing bagian tersebut. Nah, pada minggu ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan atau membuat struktur organisasi dan bagaimana menentukan job desk atau tugas dari masing-masing bagiannya. Untuk itu, mohon izin untuk share screen dulu, ya. Oke. Baik. Mohon diperhatikan Mbak Mas sekalian, ini materi kita untuk hari ini, yaitu bagaimana kita mengembangkan atau membuat sebuah struktur organisasi dan
apa job desk atau tugas dari masing-masing bagiannya. Sudah kelihatan semuanya Mbak Mas sekalian layar saya? Oke. Baik. Yang pertama adalah kita akan membahas hari ini terkait dengan pengertian, kemudian unsur-unsur yang terlibat, dan bentuk-bentuk dari struktur organisasi. Kita masuk dulu ke pengertian definisinya. Struktur organisasi itu apa? Suatu struktur organisasi adalah suatu diagram ya. Jadi dia adalah suatu diagram yang menggambarkan apa? Satu, menggambarkan rantai perintah. Jadi rantai perintah itu instruksi dari atasan menuju bawahan. Jadi nanti terlihat dalam diagram tersebut rantai perintah, hubungan kerja atasan, bawahan atau teman sedepartemen atau yang lainnya. Kemudian tanggung jawab ya, tanggung jawab dalam hal pendelegasian, rentan kendali ya. Dimana ini juga berisi apa? Kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Nah, struktur organisasi ini Mbak Mas ini menunjukkan alur perintah yang jelas, di mana dia mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing karyawan. Nah, kalau kita lihat gambar di sini nanti kelihatan sekali di sini adanya tanggung jawab, adanya rantai perintah dari atasan menuju bawahan. Nah, yang berikutnya adalah dalam sebuah struktur organisasi ini menurut beberapa ahli kita lihat ya, ini agak lambat. Nah, ini definisi struktur organisasi menurut beberapa ahli. Pertama adalah menurut Robin dan Coulter tahun 2007 menyatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu kerangka kerja formal ya. Kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas akan dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Ini menurut Robin dan Coulter. Jadi suatu kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka itu tugas itu nanti akan dibagi ya, kemudian dikelompokkan dan dikoordinasikan. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2004 menyatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu diagram ya. Diagram yang menggambarkan apa? Tipe-tipe organisasi. Apakah tipe lini atau komando atau tipe yang lainnya. Lalu per departemenan organisasi, di situ ada beberapa bagian, ada beberapa departemen yang pastinya kedudukan dan jenis wewenang pejabat ya. Lalu bidang hubungan kerja, garis perintah dan tanggung jawab, serta rentan kendali serta pimpinan organisasi. Ini menurut Hasibuan. Sedangkan menurut Siswanto tahun 2005 menyatakan bahwa struktur organisasi adalah mengspesifikasikan pembagian kerja ya, dan menunjukkan bagaimana fungsi dan aktivitas yang beraneka ragam itu dihubungkan sampai pada tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Beberapa definisi organisasi. Menurut Robin sendiri menyatakan bahwa struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagian organisasi. Dalam menurut Sunarto ini menyatakan bahwa organisasi merupakan bagaimana tugas yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Jadi Sunarto ini sama seperti definisi oleh Hasibuan ya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur sebuah struktur organisasi itu meliputi apa saja. Sebuah struktur organisasi, Mbak Mas sekalian, itu meliputi satu, ada spesialisasi aktivitas. Nah, ini mengacu pada apa? Mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individu atau kelompok dalam organisasi tersebut. Kemudian pengaturan-pengaturan ya dari satuan-satuan, kemudian adanya pembagian tugas untuk pembagian pekerjaan adalah suatu kemutlakan dan seterusnya. Ini bagian pertama atau unsur pertama, adanya spesialisasi aktivitas. Yang kedua adalah adanya standarisasi aktivitas. Jadi di sini adalah
standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayak dugaan atau predictability aktivitas. Yang ketiga adalah adanya koordinasi aktivitas. Jadi dalam hal ini adanya proses dalam menggambarkan atau mengintegrasikan ya seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau dari bagian dalam organisasi. Di mana ini digunakan untuk apa? Menciptakan keseragaman gerak, ya, keseragaman aktivitas. Istilahnya adalah standard operational procedure antara unit-unit dalam pencapaian tujuan organisasi. Ini yang ketiga yaitu unsur koordinasi aktivitas. Dan yang keempat adalah unsur adanya sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan atau centralized and decentralized of. Nah, kalau centralized decision making itu adalah pengambil keputusan secara terpusat. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pimpinan. Itu centralized. Nah, kalau decentralized ini adalah pengambil keputusan di mana itu melibatkan bagian-bagian atau unit-unit lain di bawahnya, itu decentralized of decision making, ya. Jadi ada 4 Mbak Mas sekalian. Pertama adalah spesialisasi aktivitas, kedua adalah standarisasi aktivitas, ketiga adalah koordinasi aktivitas, keempat adalah sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan atau centralized and decentralization of decision making. Ini unsur-unsur dalam sebuah struktur organisasi. Yang berikutnya adalah jenis-jenis struktur organisasi. Ini nanti bisa sudah baca, jadi saya akan skip. Saya akan masuk pada yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi. Nah, inilah yang nantinya akan saudara gunakan dalam membuat atau menyusun sebuah struktur organisasi, Mbak Mas sekalian. Jadi pada saat saudara akan menyusun struktur organisasi, maka saudara bisa menggunakan berbagai bentuk ya. Nah, menurut Hasibuan ini ada beberapa bentuk, ada 5 bentuk yang bisa kita gunakan dalam menyusun atau membuat struktur organisasi. Pertama adalah bentuk organisasi lini, garis atau komando. Ini adalah struktur organisasi yang paling tua. Masih kelihatan Mbak Mas layar saya? Iya. Oke. Nah, ini diciptakan oleh Henry Fayol. Kalau kita lihat struktur organisasi ini terlihat sekali adanya garis komando ya. Dari atasan menuju bawahan. Jadi instruksi, motivasi, informasi itu mengalir dari secara garis komando dari atasan menuju bawahan. Nah, bentuknya seperti ini, ada direktur, manajer keuangan, dan manajer pemasaran, ada kabak di bawah. Nah, ini bentuk atau organisasi lini atau garis komando. Yang kedua adalah bentuk organisasi fungsional. Artinya apa? Semua unit atau bagian yang terlibat itu secara aktif ya, terlibat pada proyek atau kegiatan fungsional. Contoh, di situ ada direktur, ada kepala bagian HRD, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, di mana unit-unit ini atau departemen-departemen ini atau fungsi-fungsi ini itu secara aktif terlibat dalam kegiatan fungsional, misalkan mengerjakan proyek A atau mengerjakan proyek B. Itu kenapa aliran dari garisnya itu ke kerjaan fungsional seperti ini. Ini yang bentuk yang kedua, yaitu bentuk fungsional, jadi bentuk organisasi fungsional. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat kalau kita lihat dari struktur organisasi ini terlihat bahwa wewenang dari puncak pimpinan ya, atau pimpinan puncak itu dilimpahkan ke satuan-satuan di bawahnya. Jadi direktur melimpahkan wewenang tanggung jawab itu ke masing-masing satuan di bawahnya, jadi di kepala bagian HRD, produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, kemudian dari masing-masing bagian ini secara aktif itu terlibat dalam sebuah struktur organisasi yang fungsional, yaitu misalkan
terkait dengan proyek A dan proyek B. Jadi mereka pada kepala bagian proyek A atau kepala bagian proyek. Nah, yang ketiga adalah bentuk organisasi lini dan staf. Nah, kelemahan dari bentuk ini adalah bahwa kalau satu organisasi ini berkembang dengan sangat pesat, maka akan timbul kesulitan bagi seorang pimpinan untuk mengambil suatu keputusan. Ya, efeknya apa? Efeknya tentu dia membutuhkan orang atau staf atau unit atau bagian yang secara pasti tahu tentang permasalahan yang dibentuk ini atau staf. Terakhir adalah bentuk organisasi fungsi dan lini. Suatu organisasi di mana wewenang itu dari pimpinan itu mengalir ke kepala unit atau kepala bagian untuk pengambilan satu keputusan dalam bidang tertentu. Kalau misalkan terkait dengan tanggung jawab keputusan, maka kabak ini secara aktif langsung mendosen. Kemudian di bawah itu ada bagian manajemen, akuntansi dan seterusnya. Ya, ini bentuk organisasi fungsi dan lini. Itu Mbak Mas sekalian. Jadi saudara bisa menggunakan bentuknya adalah bentuk fungsi dan lini, lalu bisa menggunakan bentuk lini dan staf, lalu bisa juga menggunakan bentuk fungsional. Yang terakhir adalah bentuk organisasi lini garis atau komando. Nah, yang paling sering digunakan adalah yang bentuk pertama ini, di mana nanti tugas dan wewenang itu mengalir dari atas menuju bawahan. Sebaliknya, dari bawahan pun bisa memberikan saran, informasi-informasi yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dari bawah menuju ke atas. Sampai di sini ada pertanyaan Mbak Mas sekalian? Ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akan tunjukkan ke saudara ya, contoh dari sebuah struktur organisasi. Sebentar, Microsoft Word saya ya. Sebentar ya. Hari ini rencananya saya akan ambil nilai untuk asesmen pertama ya, yaitu terkait dengan apakah saudara sudah mampu untuk menguasai pembuatan struktur organisasi dan menentukan job. Soalnya akan saya upload portal e-learning, kemudian jawabannya pun saudara bisa upload di portal e-learning. Kemungkinan besar saya akan memberikan batas waktu tanggal 2 atau tanggal 3 Oktober. Jadi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan nanti kerjakan dulu ya, upload dulu. Jadi nanti download tugasnya, taruh tugas, kemudian sudah kerjakan. Selanjutnya baru saudara kalau udah selesai diupload di portal e-learning ya. Yang di sini udah semua kelas 13 F3 ya. Untuk kedepannya kalau misalnya kita gabung gimana Mbak Mas ya? Anda ada kelas nggak? Di 13 F2 dan 13 F3 apakah bisa? Oh gitu. Yang 13 F3 ada? Jadi nanti digabung aja Mbak Mas ya. Yang 13 F2 dengan 13 F1 ya. Jalan-jalan. Sekarang saya akan share screen kembali ke saudara. Sudah kelihatan Mbak Mas, ini contoh ya, contoh struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan ya Provinsi Banten ya, PKL. Ini contohnya. Jadi di sini struktur organisasinya ada kepala dinas, kemudian di kepala dinas itu nanti ada sekretaris, kemudian bagian dan kemudian di bawahnya juga ada kepala jadi kepala dinas, kemudian sekretaris, kasubag ya, di bawahnya adalah kepala bidang kabit, di bawah kabit ada kepala seksi kasih. Kemudian nanti setelah sudah buat seperti ini ya contohnya ya, baru kemudian saudara tentukan apa fungsi dari masing-masing bagian. Misal kepala bidang, misal kepala dinas misalkan, kepala dinas fungsinya apa? Berfungsi untuk katakanlah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan distribusi atau koordinasi misalnya seperti itu. Nah kemudian itu fungsinya ya, tugasnya apa? Tugasnya satu, mengkoordinasikan antar
kepala bidang, mengkoordinasikan apalagi seperti itu. Jadi saudara harus buat, satu adalah struktur organisasinya, yang kedua adalah tugas atau fungsi dari masing-masing bagian itu apa. Contoh lain, misalkan sudah buat struktur organisasi, di situ ada katakanlah ada manajer, lalu ada di bawah manajer itu adalah ada manajer umum, lalu ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan, ada manajer produksi dan seterusnya. Nah, Anda nanti identifikasi ya. Satu, manajer umum, fungsinya mengkoordinasikan dan menetapkan ya rencana misalkan terkait dengan penjualan misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tugasnya apa? Tugas satu, mengkoordinasikan antar bagian. Yang kedua, memastikan operasional perusahaan. Nah, seperti itu tugas. Jadi fungsi dan tugas beda-beda, Mbak Mas ya. Begitu juga dengan kepala bagian pemasaran, fungsinya bertanggung jawab atas pemasaran produk. Misalnya seperti itu. Pekerjaannya apa? Tugasnya apa? Satu, mengkoordinasikan antar karyawan. Dua, menentukan shift SPG. Tiga, dan seterusnya. Itu tugas. Jadi nanti dibuat apa fungsinya bagian tersebut, kemudian apa tugas dari itu, Mbak Mas kalian. Paham ya? Ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan ke saudara ya, tugas untuk praktikum saudara, atau lembar praktikum saudara. Jadi nanti seperti ini, Mbak Mas kalian. Nanti silahkan di-download dulu lembar praktikumnya. Setelah di-download, kemudian saudara bisa kerjakan langsung di Microsoft Word-nya, di dokumen tersebut, atau saudara bisa print dulu, lalu saudara gambarkan secara manual. Monggo, mana yang menurut saudara lebih mudah. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi lembar praktikum 1, mata kuliah ini, pokok bahasa struktur organisasi. Nah, di sini saudara diminta untuk menggambarkan struktur organisasi perusahaan dagang. Saudara bisa print ini lalu digambarkan, atau saudara langsung menggambarkan di sini. Contohnya gimana? Kalau kita gunakan Microsoft, saya langsung Visio ya. Saya gunakan Microsoft Visio. Maka saudara sudah punya kan Microsoft Visio, Mbak Mas kalian? Sudah punya? Oke. Jadi misalkan gini, kita gunakan Microsoft Visio ya. Buka Visionya. Oke, nanti seperti ini. Jadi sudah klik start, kemudian blank drawing, kita klik close aja ini unit. Nah, saudara nanti langsung dibuat ya di Microsoft Visio struktur organisasinya. Ini dia agak lambat. Seperti ini ya. Nah, kemudian setelah klik ini more shape, pilih flowchart, general, basic shape saya gunakan basic shape saja karena saya gunakan struktur organisasi. Tapi kalau saya membuat flowchart, maka saya bisa gunakan, kalau saya klik flowchart di sini. Nah, kemudian ini saya klik di sini, kecil ya ukurannya ya. Nanti geser ke sini ya supaya terlihat lebih besar. Double klik, misalkan direktur utama. Kemudian karena saya menggunakan kotak-kotak yang lain juga, maka saya klik di sini, Ctrl G aja Mbak Mas, direktur operasional, pemasaran, keuangan, direktur keuangan. Kalau mau dibuat lebih ini kayak gini aja. Jadi blok semua baru ini. Nah, kemudian garis line-nya, garis komandonya dari atas ke bawah. Maka saya buat kayak gini aja. Kemudian dari bawah ini selesai ke atas. Kemudian ini pointer tool, naikin ke atas dulu dikit. Kemudian direktur operasional ini dia punya kepala bagian atau manajer. Ctrl D lagi ya, manajer. Dia punya staff atau bawahan. Itu juga dengan direktur-direktur yang lainnya, dia juga punya staff. Ini Ctrl D. Nah, ini di sini Ctrl D lagi. Di sini baru dia punya karyawan misalkan.
maka Ctrl D stop ya ke bawah. Nah, kemudian arus komandonya atau lainnya, lalu ini juga sama seperti lagi. Kalau susah, nah ini kalau mau yang lain dibuat seperti itu tinggal kayak gini aja, Ctrl D seperti ini ya. Kalau tambah satu biar lebih seimbang misalkan. Kalau sudah Mbak Mas, nanti tinggal di copy aja ya, di copy, Ctrl C, copy, Ctrl C ya, Ctrl C, masuk Microsoft Word, udah di paste ini. Nah sudah selesai, udah jadi dah. Nah, dia lebih apa namanya, lebih mudah ya dibuatnya. Nah ini kan belum ada nih garis ke bawahnya, berarti kita harus edit tuh. Udah bisa double klik aja langsung di sini diedit, editnya di sini, atau kembali ke Visio, nanti ini dihapus diganti yang baru. Ya monggo. Kalau gini bisa juga di sini sih close. Kita bisa klik ini, oke stop, seperti ini ya. Klik, sudah selesai. Nah ini strukturisasinya udah jadi Mbak Mas kalian. Sudah, tinggal isi yang di sini. Buatlah fungsi dan tugas. Misalkan di sini direktur utama. Kalau seperti ini ya. Jangan lupa saudara klik dulu yang ini hitam, gas. Kalau saudara kalau kesulitan ini aja. Set, oh. Baca ya Mbak Mas ya. Sudah klik set, 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 set utama ya. Utama fungsinya apa? Tab tugas, tab kemudian kalau ada ini berarti 2 3 ya. Nah kalau sudah silahkan disimpan, kemudian saudara upload di portal e-learning ya seperti biasa.